Kembali lagi bersama saya dengan Daniel dalam catatan Daniel. Hari ini tanggal 8 Februari 2026. Kita bakal bahas salah satu fenomena yang menarik di saat IHSG ini anjlok, teman-teman. Semua jebol. Jadi kita bakal bahas salah satu sektor yang sering menjadi bantalan ketika market ini anjlok dan biasanya ini diburu oleh para investor. Sektor itu adalah atau pembahasan kita adalah tentang Big Bang yang disinyalir ini cepat pulih sejak IHSG anjlok. Peristiwa ini terjadi ketika MSCI gitu ya. Nah, MSCI ini kan kemudian membekukan sahamnya di Indonesia. Beberapa bursa di Indonesia ini nggak bisa nambah porsi di MSCI. Intinya begitu, sehingga gejolak pasar itu terjadi. Maka peristiwa trading halt ini di IHSG di akhir Januari tepatnya menjadi salah satu momen paling menegangkan bagi pelaku pasar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan lebih cepat dari prediksi para ahli ya teman-teman, harusnya setelah Lebaran tahun 2025 lalu. Jadi dalam 2 hari berturut-turut pasar itu mengalami tekanan jual yang sangat masif sehingga menyeret hampir seluruh saham unggulan ke zona merah. Namun di tengah kepanikan tersebut, ada satu kelompok saham yang ternyata punya daya tahan yang cukup menarik untuk dicermati. Saham ini adalah perbankan big caps, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Mereka memang sempat terkoreksi cukup dalam, bahkan secara akumulatif penurunannya hingga saat itu tergolong ekstrim. Bayangkan Bank Mandiri saja sempat amblas di 18%, kemudian BCA 14%, BRI 13%, dan BNI 10%. Tapi yang paling menarik bukan soal seberapa jauh atau seberapa anjlok mereka, nah, melainkan seberapa cepat pulih atau bangkit dari penurunannya. Nah, pada sesi kedua, tanggal 29 Januari lalu, keempat saham ini sebenarnya mampu bangkit dan berbalik arah, sehingga menutup hari dengan candle berwarna hijau. Dan beberapa hari setelahnya, penguatan pun berlanjut hingga awal Februari, teman-teman. Di mana semuanya kompak menguji area resisten dalam jangka pendek. Nah, ini sebenarnya memberi sinyal penting bahwa saat sentimen membaik, sedikit saja, maka dana akan langsung menuju saham-saham besar yang sifatnya liquid. Sebenarnya fenomena ini bukan secara kebetulan, karena dalam kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian, investor, terutama institusi itu teman-teman ya, cenderung akan kembali berinvestasi di saham yang fundamentalnya kuat, kemudian punya likuiditas yang tinggi, dan resiko tata kelola bisnis yang relatif terukur. Nah, maka jawabannya adalah big banks. Oke, teman-teman, salah satu isu terbesar yang menekan pasar atau market Indonesia itu adalah tentang ultimatum dari MSCI terkait dengan transparansi likuiditas. Risiko tentu saja diturunkannya dari bisa jadi status Indonesia ini ke frontier market. Bukan main-main teman-teman. Ini potensi dana asing yang keluar ini bisa ratusan triliun. Jadi nggak heran isu ini sempat menjadi sumber kecemasan utama para investor global. Nah, sayangnya teman-teman, respon regulator kali ini memang tidak memuaskan semua orang. Namun ini patut kita apresiasi. Jadi OJK, kemudian Bursa Efek Indonesia atau BEI dan KSEI mulai bergerak dengan lebih terbuka dan tentu saja agresif. Pembahasan langsung dengan MSCI, kemudian rencana pembukaan dari data kepemilikan saham hingga level 1% serta pengelompokan investor itu jauh lebih detail merupakan langkah yang sangat penting dalam menuju market yang lebih transparan. Jadi itu teman-teman. Namun di sisi likuiditas, wacana kenaikan uh, free float menjadi 15% juga nggak kalah seriusnya. Jadi ini merupakan reformasi, meskipun memang implementasinya tentu saja bertahap. Nah, bagi pasar teman-teman, ini terbilang yang terpenting bukan soal hasilnya yang instan, melainkan arah kebijakan ini cukup jelas dan konsisten. Nah, di saat yang sama atau pada waktu yang bersamaan juga ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, yakni potensi aliran dana dari investor institusi domestik, di mana ada pelonggaran batas investasi untuk dana pensiun dan asuransi, serta mulai aktifnya Danantara sebagai investor pasar modal yang membuka harapan baru. Nah, mereka ini kan kadang-kadang kadang-kadang sebagai penyelamat, tapi belum tentu juga hasilnya instan. Nah, mereka ini sebenarnya provider liquidity, teman-teman. Nah, dana-dana besar ini cenderung masuk ke saham-saham yang fundamentalnya solid. Kemudian arus kasnya tebal
dan juga stabil, dan tentu saja likuiditasnya tinggi. Nah, lagi-lagi kalau bicara soal hal ini, maka Big Bang berada di garda paling depan yang dipilih. Jadi, teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya prospek Big Bang ini di saat bursa anjlok ini sebenarnya sangat baik, teman-teman ya. Tapi ini tentu saja kita harus lihat dari sisi prospeknya. Nah, kalau kita berkaca dari kinerjanya, teman-teman, maka realisasinya memang nggak sepenuhnya manis. Beberapa Big Bang itu sudah ngeluarin eh, laporan BCA, kemudian BMRI dan BNI gitu ya. Meskipun memang yang cukup kokoh itu BCA ya, tetap BCA. Tiga bank pemerintah ini ya tidak terlalu cemerlang gitu ya. Namun teman-teman, proyeksi laba 2025 ini sebenarnya menunjukkan adanya tekanan yang hampir seluruh bank ini sama. Kecuali BCA yang mampu mencatatkan pertumbuhan laba. BBRI, kemudian BMRI, dan BBN ini ya kita perkirakan memang tetap membukukan laba namun lebih rendah secara tahunan. Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan ada penurunan tapi sudah price in, teman-teman. Nah, sebenarnya justru di sini sebenarnya daya tarik dividen mulai muncul. Jadi koreksi harga yang terjadi ini bikin dividen yield-nya ini menjadi lebih atraktif. Bahkan di tengah laba yang sifatnya melemah. Sebagai contoh, BNI misalnya saat ini menawarkan dividen yield itu hingga 7,5%. Kemudian disusul Bank Mandiri dan BRI. Dan tentu saja BCA tetap menjadi yang terendah, karena ini kan banknya juga sudah premium ya, meskipun harga sempat anjlok di 6 ribuan. Tapi secara konsisten BCA ini menawarkan stabilitas dan juga kualitas. Tentu saja bagi investor income oriented, ini adalah peluang yang layak untuk dipertimbangkan. Bisa serok dari bawah, teman-teman. Tapi yang terpenting adalah yang perlu kita ingat, di mana dividen ini bukan sekedar soal yield yang tinggi atau yang tertinggi, tetapi bagaimana keberlanjutan dan kualitas laba ini menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan, risiko tentu saja masih ada, tapi tentu kita tidak boleh terlena karena akan ada pemulihan di situ, teman-teman. Nah, jadi meskipun prospeknya mulai membaik, risiko belum dikatakan hilang, yang namanya investasi seperti itu, teman-teman. Nah, porsi saham Big Bang yang terbesar di indeks MSCI ini membuatnya ya sangat sensitif terhadap arus keluar dana asing, terutama menjelang periode rebalancing indeks global. Nah, ditambah lagi sejumlah institusi global seperti Goldman Sachs, kemudian UBS, dan juga Moody barusan, teman-teman ya, bersikap hati-hati. Bahkan Moody ini menurunkan menurunkan ratingnya dari eh, menjadi negatif, teman-teman. Rating kredit, pemeringkat kredit ya dari Moody. Nah, yang mencengangkan juga sebenarnya rilis data ekonomi dan laporan kinerja keuangan dalam waktu dekat bisa saja menjadi katalis yang bisa jadi dua arah, bisa positif, bisa negatif. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dan kinerja perbankan yang terjadi angka yang meleset dari ekspektasi konsensus, maka akan terjadi tekanan jual, terutama dalam jangka pendek. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini diskusi kita mau saya tutup dengan beberapa catatan. Jadi saham Big Bang ini sebenarnya masih berada di persimpangan yang menarik. Nah, untuk jangka pendek volatilitas mungkin masih terjadi tapi sudah semakin menipis. Nah, investor sebenarnya yang berpikir menengah, yang sifatnya jangka menengah hingga panjang, kemudian kombinasi antara fundamental yang kuat dan prospek dividen serta perbaikan ekosistem pasar tentu membuat sektor perbankan atau Big Bang ini tetap relevan untuk dipantau. Tapi tentu saja kita mesti eh, situasi seperti ini case yang lebih penting, teman-teman, untuk serok ke bawah tentu saja ya. Pertanyaannya kemudian datang, bagaimana ketika peluang datang dan bagaimana strategi untuk masing-masing di sektor Big Bang tadi. Apakah kita ingin memanfaatkan momentum dividen atau memilih tetap memegang saham Big Bang sebagai core stock di mana ini menjadi jangkar portofolio dalam jangka panjang. Nah, jadi gitu. Dan terakhir di market sebenarnya yang belum sepenuhnya pulih ini, satu hal yang tetap berlaku, yaitu disiplin, kemudian selektif, dan sabar adalah hal yang sangat penting daripada sekedar ikut-ikutan euforia pemulihan. Oke, teman-teman, begitu pembahasan terkait dengan saham Big Bang ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ini bukan rekomendasi jual maupun beli. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.